nanti penjelasan, pengarahan atau materi-materi yang disampaikan oleh narasumber mohon untuk diperhatikan. Dan mohon maaf kepada bapak narasumber kalau nanti anak-anak itu pertanyaannya agak aneh-aneh. Karena mungkin sangat tertariknya, karena mungkin belum tahunya, rasa ingin tahunya besar, sehingga memberikan pertanyaan yang terkadang lucu. Untuk materi yang akan saya sampaikan tidak terkait dengan tiga, jadi terkait pengelolaan sampah. Jadi semoga penyampaian yang akan saya bawakan dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat informasi tambahan kalau para guru dan tenaga pendidik di SMA negeri. Jadi apapun kegiatan kita yang menimbulkan sisa dari kegiatan, contoh teman-teman sekalian setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah tentunya sarapan. Nah, sarapan itu kan kegiatan makan, kegiatan wajib yang harus dilakukan sebelum beraktivitas. Apakah ada sisa dari kegiatan sarapan itu? Tentunya ada. Gitu. Oke, makanannya habis, tapi apa alat yang dipakai untuk makan tidak dicuci? Dicuci kan? Nah, apakah air yang dipakai untuk mencuci itu bukan sisa kegiatan? Nah, seperti itu. Itu konsep dasarnya di situ ya. Jadi sisa semua kegiatan kita, seperti di sekolah. Mungkin di sekolah beberapa sekolah juga sudah menggalakkan untuk paperless, jadi sudah basisnya sudah data, sudah online semua. Kertas ketika sudah tidak dipakai, buku yang adik-adik dan teman-teman bawa di sini itu kalau sudah penuh, kira-kira diapain? Dibakar, dibuang kemana? Dibuang kemana? Nah, ini kan berarti masih ada rasa yang juga saya harus apakan barang ini. Gitu. Nah, ini konsep dasar dari sampah dan pengelolaannya seperti apa. Karena kalau pengelolaannya itu tidak sesuai atau tidak tepat, jadinya masalah. Setuju nggak teman-teman? Ya kan? Oke, lanjut. Nah, prinsip pengelolaan sampah. Di sini sudah ada yang pernah dengar terkait dengan prinsip pengelolaan sampah 3R. Apa coba? Ini. Reuse, reduce, recycle. Oke, kalau 4R belum, 5R juga belum berarti ya. Oke, kalau 4R itu ada tambahan 1, refuse. Refuse itu penolakan, ya, penolakan. Terus kalau 5R itu ada tambahan 1 lagi, ROT. Nah, di sini prinsip dari pengelolaan sampah yang baik dan mudah dipraktikkan, baik dari lingkungan sekitar dan bisa dimulai dari teman-teman di lingkungan masing-masing, tidak hanya di sekolah, di rumah bisa dilakukan. Nah, dari 3R, ketiga prinsip ini yang akan saya kupas lebih ke 5R yang paling lengkap. Pertama, refuse. Refuse di sini itu apa? Itu penolakan. Jadi penolakan terhadap apa sih? Ya jenis sampah yang akan menimbulkan masalah. Gitu loh. Nah, ini sambil kita lihat video terkait dengan refuse itu apa. Jadi ketika ada sesuatu barang atau raw material yang hanya sekali pakai, tidak bisa dipakai berulang, itu kita tolak. Kok kayaknya pada kurang fokus. Kalau barang sekali pakai itu kira-kira saya mohon izin Bapak Ibu Guru, saya ada interaksinya ini lebih ke teman-teman ya. Kalau kira-kira mantan itu barang sekali pakai? Iya, udah mantan tidak bisa dipakai berulang. Oke, ya. Ini kan jadi ada muncul semangatnya. Nah, ini salah satu contoh analogi
dari reuse. Ketika kita sudah menyatakan diri kita menolak untuk barang yang digunakan tidak hanya satu kali pakai, oke? Jadi usahakan kita menggunakan barang yang bisa digunakan kembali, kecuali mantan, betul? Oke. Selanjutnya di jenis-jenis sampah. Nah, dari ke video tadi. Ya, yang putih tadi. Coba dia enter. Nah, tadi kan reuse. Kalau yang reuse, recycle teman-teman sudah sangat sering. Kalau reuse itu kan jelas. Tadi reuse ditolak tadi untuk kita bisa memilih barang yang bisa digunakan kembali. Relate terhubung dengan yang kedua, reuse bisa digunakan kembali. Nah, reduce itu bisa diperkecil, jadi bisa dipersempit, jadi kondisinya bisa dikurangi. Pemakaiannya jangan terlalu berlebihan. Nah, ini tergantung kepedulian setiap orang. Kepedulian setiap orang terhadap barang yang akan dipakai. Barang yang akan dipakai ini barang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Gitu. Nah, kalau recycle itu lebih ke barang yang sudah digunakan bisa didaur ulang. Jadi usahakan jangan ada penggunaan barang yang memang tidak bisa di-recycle. Nah, yang kelima itu ROT atau ROT itu dari beberapa barang yang tadi bisa reuse dan recycle-nya bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah ROT ini pengomposan. Jadi ROT itu maknanya lebih ke pengomposan. Sambil melihat videonya yang tadi sempat terhambat, jadi saya akan tetap menyampaikan 5R ini merupakan konsep atau metode yang bisa dilakukan teman-teman langsung, tidak usah menunggu perintah, itu dari diri sendiri. Ketika ada niat, 5R ini bisa dilakukan. Karena ketika diri sendiri kita sudah mulai, maka akan memberikan impact ke lingkungan kita. Contoh lingkungan paling kecil keluarga. Ketika memang memiliki kepedulian, dan saya berharap teman-teman di sini adalah generasi muda yang nantinya akan memikirkan mungkin 30 sampai 40 tahun yang akan datang terkait dengan lingkungan kita. Jadi sangat penting hal ini diketahui teman-teman, terutama generasi muda sejak dini. Seperti teman-teman yang sedang di hadapan saya, pelajar Pancasila pada hari ini. Oke, lanjut. Nah, dari konsep 5R tadi, kita harus bisa memastikan apa yang akan dilakukan ketika 5R sudah masuk, sudah bisa kita pahami dengan baik. Jadi sampah yang ada di lingkungan kita itu bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Kalau organik itu asalnya pasti dari apa? Dibaca nggak apa? Nggak kelihatan. Oke, kalau organik itu yang dari usaha hidup yang bisa terurai. Kalau anorganik itu nggak bisa diuraikan. Jadi problemnya adalah kita di anorganik ini sebenarnya. Kalau yang organik, sofa ketika kita pakai, kita ada sisa, kita buang tanah, selesai. Karena tanah bisa menguraikan sampah tersebut. Gitu. Kalau yang anorganik, nah ini problem kita. Ini permasalahan kita semua, bukan hanya teman. Tapi semua orang yang tidak peduli terhadap lingkungan pasti memiliki problem terkait dengan penanganan sampah anorganik ini. Apa saja sih? Plastik, kaleng, karet, banyak sekali jenisnya. Dan itu bisa diketahui dengan sangat mudah karena barang-barang tersebut itu sangat sering kita gunakan. Lanjut. Oke, mengerucut sekarang dari sampah anorganik tadi, saya ingin teman-teman fokus terhadap sampah plastik. Gak mungkin di sini gak ada yang gak tahu plastik. Yang di depanmu itu apa?
Itu bungkusnya apa? Plastik. Ada esnya. Plastik bukan? Berarti tahu plastik. Oke, bagus. Nah, sekarang kita sudah tahu itu plastik. Ketika itu minumannya teman saya tadi sudah dihabiskan, kemasannya menjadi sampah bukan? Oke, sampah plastik kan ya. Oke lanjut. Nah, kalau dia sendiri sampah plastik adalah jenis sampah yang mengandung bahan dasar plastik atau polimer sintetis. Ada dari tahun 5 tahun 9 sampah plastik adalah bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam kegiatan produksi, pemakaian barang. Nah, jadi kategori sampah plastik tanpa definisinya pun karena memang itu lengkap, sering kita gunakan, otomatis teman-teman itu sudah tahu, oh iya plastik. Gitu ya, lanjut. Nah, problem sampah plastik ini kalau kita tidak peduli dari sekarang, yang saya sampaikan tadi, mungkin 30 tahun yang akan datang, teman-teman kalau mungkin sekarang yang di hadapan saya sudah berkeluarga semua, kira-kira anak dan cucu kalian itu akan berapa? Kalau seluruh bumi ini dipenuhi dengan plastik, coba, nggak boleh kita nggak peduli. Anda sekarang di hadapan saya nggak peduli. Anda nggak merasakan efeknya sekarang, kecuali Anda hanya mau hidup di masa ini saja, tidak mau hidup di masa yang akan datang. Berarti kalian nggak usah peduli apa peduli saya hidup hari ini. Nggak bisa seperti itu. Ego seperti itu yang menyebabkan kepedulian itu terkikis dan akhirnya hilang. Sehingga permasalahan sampah ini menjadi permasalahan yang sangat pelik dan sulit untuk disolusikan. Tidak hanya dari sisi kewilayahan kabupaten, bahkan sudah menjadi isu nasional dan isu internasional. Kenapa? Ya karena memang kepeduliannya kurang, dan kita orang Indonesia harus menyadari bahwa sampah plastik ini adalah barang atau alat yang lengkap kita gunakan setiap hari. Bagi ibu-ibu guru, mohon maaf dan mohon izin, apakah sudah bisa saya pastikan dan ibu-ibu ini menjamin setiap belanja ke pasar tidak bawa kantong plastik? Izin Bu, masih pakai? Loh, masih. Gitu. Itu tandanya apa? Kita masih ketergantungan terhadap plastik ini. Karena apa? Habit, kebiasaan. Itu tantangan paling susah ketika kita sudah peduli. Tantangan berikutnya adalah kebiasaan. Untuk merubah kebiasaan itu kita harus merubah perilaku, dan itu tidak mudah. Kalau hanya niat saja berbeda dengan kita beribadah. Ya, ibadah selesai, ibadah selesai. Tapi kalau kita mau merubah habit kebiasaan, tidak dengan perilaku yang didukung dengan semangat untuk merubah perilakunya, nonsen, percuma. Gitu. Oke? Next. Nah, ini sampah plastik. Saya akan fokus banget ke sampah plastik karena ini yang paling sering digunakan, yang paling sering ditemui. Sampah plastik Indonesia, negara kita tercinta itu menjadi penyumbang sampah plastik nomor 2 sedunia. Itu tahun 2022. Bisa dibayangin? Sorry, mungkin salah saya berkata. Mungkin sepersekian persen bisa berasal dari ruang lingkup lingkungan kita. Tetapi dengan ada kepedulian sedikit saja dari teman-teman yang ada di hadapan saya ini, itu bisa kita ubah. Karena kebiasaan itu akan menjadi impact yang menular, akan menjadi virus positif yang akan diketahui oleh orang lain. Oh, ternyata SMK Negeri Kerjo tidak mengelola sampah plastik dengan baik. Tapi setelah mereka tahu bahaya sampah plastik ketika tidak dikelola dengan baik, ada niatan dan ada perubahan perilaku sehingga membiasakan diri. Dan mungkin SMK ini menjadi SMK pertama se-Kabupaten Karanganyar, bahkan bisa se-Jawa Tengah yang menginginkan
menginisiasi sekolah bersih dari sampah plastik. Tepuk tangan untuk kesehatan dulu. Jadi ya, jadi semangatnya itu harus sama. Semangatnya harus sama, dan ini kan kelas 11. Kalian ada adik kelas, kalian ada kakak kelas. Kalian di tengah-tengah. Kalau dulu pas saya datang sekolah kelas 2 itu nakal-nakalnya, berat. Betul. Nakal yang positif, tapi dengan karena apa? Tanggungannya nggak ada. Kalau kelas 1 masih takut sama seniornya. Kalau kelas 3 udah pusing mikir mau lulus gimana. Kalau kelas 2 itu golden time-nya putih abu-abu. Ya, gitu ya. Nah, lanjut. Dari sisi komposisi tadi Indonesia menjadi negara berkembang kedua, dan kita breakdown lagi, kita break lagi, kita detailkan lagi, kita rinci lagi. Ternyata plastik masih nomor 2 juga di Indonesia ini sebagai penyumbang sampah domestik. Ada yang lain, sisa makanan yang paling tinggi itu. Ada kain, ada kaca, banyak. Jadi kita di setiap kabupaten seperti ada tempat pemrosesan akhir atau TPA. Tapi sepertinya tidak mencukupi untuk mengelola sampah yang ditimbulkan setiap hari. Karena apa? Ya sudah, saya berkegiatan, saya menghasilkan sampah, buang, oh ada TPA, selesai. Tapi ketika pikiran itu dibiarkan terus-menerus, jadinya mungkin skor nomor 2 menjadi ranking 2 penyumbang sampah di Indonesia itu bisa naik dari nomor 1, mengalahkan jumlah sampah sisa makanan. Next. Nah, sampah plastik kenapa sih kita harus peduli? Karena sifat-sifat dari sampah plastik itu banyak tidak tembus air. Yang kedua ini paling bahaya, tidak mudah terurai. Oke. Sekarang saya mau tanya nih ke teman-teman. Kalau bisa jawab tak kasih hadiah. Hadiahnya mau gopay atau coklat? Apa? Berarti gopay itu. Gopay ya berarti ya. Handphone semua kan? Oke. Berapa lama sampah plastik itu bisa diurai? Tadi Bapak sudah sampaikan tidak boleh menyalakan HP, berarti tidak ada yang boleh googling. Benar-benar setahu kalian berapa lama plastik itu bisa terurai? Saya kasih waktu 2 menit. Maju sini. Tepuk tangan dulu. Namanya siapa? Kamu kalau 11 apa? 8. Oke, 8. Jawabannya berapa lama? 2 tahun. Ada lagi? Masih? Namanya siapa? 10 abad kelamaan, sekarang juga 10 abad berarti 7 tahun. Ayo, maju. Namanya siapa? Oke, kita mau bahas tadi. Kamu kalau handphone ya, mbaknya ini ya. Jadi kenapa dia tak benarkan dan dia posisinya mendapatkan hadiah? Karena ratusan tahun itu, karena penelitian belum ada yang bisa memastikan. Ada literatur yang bilang 400 tahun, Ada literatur yang bilang 450 tahun. Karena penelitian masih terus bergulir, dan ini belum ada jawabannya, tidak bisa terurai. Oke, kira-kira saya tanya, yang ada di hadapan saya masih sudah dari 450 tahun lagi kalian dari apa? Jadi kalau kalian nggak peduli dengan sampah plastik, kalau dunia ini masih ada 450 tahun didapat apa mereka? Hanya permasalahan yang tidak mudah saja, tidak terbakar problem lagi
untuk isolator transparan ketika gunaannya dalam jumlah volume yang tertentu, maka dia itu bisa menjadi penghantar panas dan listrik itu berbahaya juga. Kan? Ketika dibuang sembarangan. Lanjut. Jenis dan karakteristik Sampah plastik ini nanti setelah sesi ini kalau sudah boleh pegang handphone di browsing aja apa tuh PPE, ADPE, PLDPE yang biasanya ada di dalam kemasan plastik yang teman-teman gunakan. Boleh pinjam contohnya. Kalau segitiga itu biasanya biru. Kalau ini harusnya kemasan yang bisa dipakai ulang Tupperware berarti HDPE 2. Jadi ini kemasan plastik yang bisa dipakai. Nah, ini penjelasannya ada polietilen terephthalate itu yang PT tadi. Lanjut, ada HDPE ya, lanjut ada PVC itu halon yang paling simpel gampang. Oke, lanjut LDPE itu yang paling sering ibu-ibu yang pakai, kantong kresek yang dipakai buat belanja. Oke, lanjut polipropilen itu gelas yang khusus, dia bahannya plastik tapi bisa tahan panas, bisa dipakai berulang juga. Sedotan. Terus styrofoam itu polistiren. Nah, ini bahaya banget sebenarnya karena tidak ada polistiren yang levelnya food grade, dia nggak bisa untuk tempat makanan. Jadi sebenarnya contohnya udah banyak. Rata-rata lihat styrofoam bagus itu dipakai buat apa? Selain buat makanan. Oke, nggak ada berarti ya. Nih, Pak Bayu berisi bentuk elektronik di dalam kardusnya pasti ada styrofoam. Itu sebenarnya fungsinya. Boleh kalau untuk itu, tapi kalau untuk makanan, no, sama sekali nggak boleh. Gitu. Jadi teman-teman, mulai sekarang ketika ada tempat makan, tempat jajan yang ketika teman-teman bungkus pakai styrofoam, stop, hentikan. Jangan dimarahi, wah saya habis dapat kasih tahu tuh bawahnya buat makan, kalau dimarahi jualnya, orang dia jualan dapat duit, nggak boleh. Jadi stop aja dari sikap kita, udah jangan di situ lagi, gitu loh. Oke, lanjut. Yang terakhir lain-lain, ini tuh seperti kemasan saset terus sampo, ada kemasan deterjen kayak gitu, itu juga tergolong plastik yang memang tidak bisa terurai juga. Lanjut. Nah, bahaya sampah plastik sudah disampaikan juga dari karakteristiknya yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi memang ini tidak sembarangan, nggak bisa dipakai bercandaan kalau sampah plastik ini tidak akan memberikan efek di kemudian hari. Ya, jadi bahaya sampah plastik itu ada racun, tanah yang ada plastiknya karena tidak bisa terurai, unsur haranya itu juga terpengaruh, dia akan berubah menjadi tidak subur. Karena apa? Mikroba yang ada di dalam tanah tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga tanah tersebut menjadi tandus. Yang awalnya mungkin subur, karena dibuangin sampah plastik terus, masalah. Lanjut. Nah, ekosistem yang ada di lingkungan seperti sungai, parit, sawah, ya kalau dibuangin sampah terus kayak gitu, gimana para petani itu bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal? Karena unsur haranya dikejar pakai pupuk. Pengennya instan, nggak usah mikir itu, pokoknya saya pupuk aja dan dipupuk nanti juga tumbuh. Tapi tidak mungkin kualitasnya akan sebagus dengan tanah yang unsur haranya bagus. Lanjut. Ini bahaya yang lain. Terus ketika ini yang habit-habit yang biasanya dilihat aja ya,
sampah plastik udah banyak dibuang di pinggir jalan atau dimanapun mereka terkumpul. Karena ada yang menginisiasi, saya melihatnya ini nggak suka bahasa Inggrisnya sempelah saya kalau lihat, oke? Nah, dibakar sama dia untuk menghilangkan tumpukan itu. Problem lagi polusi udara. Nggak ada nggak bahayanya, semuanya bahaya. Dari plastik yang dibuang sembarangan tadi. Oke, lanjut. Nah, sekarang di sini mungkin bisa saya sampaikan nanti inti dari apa yang akan saya sampaikan sebenarnya di sini. Pengelolaan sampah plastik dari sampah yang ada, yang dihasilkan, sampah-sampah tersebut bagaimana sih pengelolaannya? Contoh, teman saya tadi minumnya masih enggak itu es teh atau es jeruk itu masih. Dia nanti ketika itu sudah habis dikelolanya gimana? Terus teman saya yang ini pakai air mineral minumnya kalau udah habis air mineralnya botolnya mau diapain? Apa yang ada di benak kalian? Apa? Dibuat? Oke, kasih coklat dia. Cakep. Maju. Maju. Saya perlu tahu nama kamu. Namamu siapa? Jadi teman-teman juga harus tahu dan paham sebenarnya apa sih, apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah itu. Karena jelas bahayanya, saya tidak perlu ulangi lagi. Lanjut. Nah, ini merupakan siklus pengelolaan sampah plastik yang sesuai, yang standar dan bisa dilakukan siapapun. Kegiatan penggunaan di rumah tangga, industri, di sekolah, dimanapun penggunaan plastik dilakukan pemisahan dulu, pemisahan dan pengurangan, ya. Pemisahan dan pengurangan di sini untuk memastikan sampah plastik tersebut sudah terpilah sesuai dengan kategori yang tadi ada HDPE, terus ada PVC, tadi macam-macam tadi. Nah, setelah dipilah harus disimpan, ditampung dulu. Karena bingung mau diapain. Loh, kalau di rumah bagaimana? Buat saja tempat sampah sederhana, nggak usah yang bagus, kantongnya bebas dari plastik yang bisa dipakai ulang. Misal teman saya suka minum le mineral itu ada versi galonnya yang tidak perlu ditukar galon seperti merek lain. Oke, kalau itu kira-kira saya potong, saya pakai ke tempat sampah, memilahkan beberapa jenis sampah bisa. Contohnya seperti itu yang bisa kita lakukan. Oke, setelah ditampung, dibawa ke tempat pemrosesan akhir, ini sudah dalam kondisi penampungannya banyak. Kalau rumahan tidak perlu dibawa. Cari saja siapa yang mau mengelola itu dengan baik, gitu. Nah, nanti kalau memang bingung tanya ke siapa, kalau dinas yang ada di kabupaten itu paling tahu dan paling tahu adalah dinas lingkungan hidup. Pak, Bu, di kanannya ada bank sampah atau enggak dikelola? Jadi setiap rumah, jadi yang kerjasama bisa satu desa, kayak gitu. Nah, ketika memang tidak ada, maka harus dibawa ke tempat pembersihan akhir. Yang mana di tempat pembersihan akhir itu hanya ada dua jenis, satu ada di landfill yang dia apa-apain. Yang di landfill ini tidak ada treatment. Jadi kalau nggak dipilah, otomatis yang ada di tempat pemrosesan akhir itu lumpuh. Dan ini permasalahan yang ada di video. Karena nggak ada pemilahan, pokoknya perlu saya buang semua, saya nggak peduli ya dulu, nggak ada penyelesaian apapun. Kelar. Harusnya ada daur ulang sampah. Dan dari daur ulang itu, si sampah plastik tadi bisa berubah menjadi bahan baku. Ya, di tahun 2021, negara kita tercinta ini aneh sekali, mengimpor sampah plastik dari negara Uni Eropa untuk masuk ke Indonesia dan dijadikan bahan baku biji plastik untuk membuat produk baru. Karena apa? Kualitas plastik di luar negeri lebih bagus. Tapi yang saya sayangkan secara pribadi, padahal Indonesia menghasilkan sampah plastik terbesar kedua. Padahal
pada waktu itu kok malah kita masukin impor sampah plastik, bentuknya bukan tapi sudah biji plastik, jadi boleh diimpor karena bukan barang bekas, namanya biji plastik. Setelah diproses dari daur ulang itu jadi sesuatu hal yang baru dan itu bebas untuk diimpor. Nah, kenapa kita nggak melakukan sendiri? Kenapa kita malah impor dan harus bayar ke negara tetangga, negara lain? Ini analogi dan logika yang harus teman-teman pikirkan. Gak bisa kalau dipikirkan 1, 2, 3, 10, 20 orang, gak bisa. Pemikiran minimal dari 200 sekian teman-teman yang ada di depan saya, 80% memiliki visi yang sama, memulai kebiasaan yang sama, dan akan menularkan perilaku yang sama. Mulainya harus kayak gitu. Gak bisa kalau sendiri. Oke? Dari pemilahan dan siklus tadi ada gaya hidup kurangi sampah plastik dari program dan konsep 5R tadi. Ini contohnya, menolak penggunaan plastik, kita fokus ke plastik ya, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan barang yang bisa digunakan berulang kali, mendaur ulang sampah yang memang kalau sudah terlanjur pakai plastik yang memang tidak bisa digunakan kembali. Jadi harus mau milah, nggak boleh diem, gitu. Ya udah saya beli pakai kemasannya plastik, kemasan sudah selesai sudah saya buang, masa bodoh saya nggak mau tahu, gitu. Itu tadi kondisinya, kepedulian, habit, kebiasaan dan perilaku yang bersumber. Lanjut. Nah, ini pemilahan sampah plastik, contoh teknisnya seperti ini. Banyak sekali. Jadi cara memilah sampah plastik itu ada plastik HD, high density tadi, warna, bening, ada yang disablon, ya kan? Ada yang bening yang benar-benar plastik yang kantong gula itu, terus PE yang kotor. Ini macam-macam berdasarkan jenisnya. Tidak perlu serinci ini. Setahu teman-teman aja, sepemahaman teman-teman aja yang itu dipilah. Misal botol yang mineral, botolnya sama tutupnya dipisah, sama tulisannya mineralnya itu dipisah. Itu 3 jenis plastiknya, udah beda. Itu paling simpel. Jadi ketika saya suka minum mineral, saya stok di rumah mineral berkarton-karton, saya setiap hari minum, maka setelah dibuang saya tutup, saya pisah, botol saya pisah, tulisan atau stiker mineral saya pisahkan sendiri. Itu awal dari kepeduliannya. Oke, lanjut. Botol aqua, pralon, tutup galon aqua, itu juga. Lanjut. Nah, kalau pas lebaran, kira-kira pasti sering menemui teman-teman. Kalau misalnya sungkem ke tempat saudara, itu toples yang tipis, mudah pecah. Biasanya buat kue nastar, kastangel, sama putri salju biasanya. Yang beli di toko-toko itu banyak. Itu juga plastik dan itu berbahaya karena nggak bisa dipakai bola. Pecah kalau bisa digunakan. Contohnya, berarti apa? Minimalnya ketika lebaran ini dapat sampah plastik tadi itu sudah tahu perlakuannya kan ya Pak. Dikumpulkan dulu saja. Ketika sudah banyak, pasti akan ada yang mengetahui dan mencari tahu. Oh, ternyata di daerah sini sudah budaya memisahkan sampah plastiknya. Oke. Tuh, lanjut. Ini contohnya kenapa? Siapa tadi? Sofia. Kenapa Sofia tadi tidak coba? Karena dia udah melompat berapa slide, dia langsung bisa jawab ke sini. Gitu. Jadi ada rasa ingin tahu, tidak hanya sekedar kepo, tapi memang ingin tahu dan akhirnya tahu karena ketika ditanya dia bisa jawab. Dan jawabannya tepat. Ini salah satu pemanfaatan sampah plastik dan bisa dilakukan teman-teman karena tidak sulit. Lanjut. Selanjutnya 5R, dari R yang terakhir ROT tadi, pengomposan. Saya melihat potensi di sekolah SMA Negeri Kecil sini itu besar sekali. Masih banyak pohon, masih banyak daun yang rontok. Berarti pengomposan itu bisa dilakukan. Karena pengomposan tidak hanya yang dikomposting itu daun kering, tapi daun yang juga. Lanjut. Pengomposan sendiri apa? Proses untuk
bisa merubah bahan yang organik lagi, untuk bisa diuraikan oleh mikroba yang baik sehingga meningkatkan unsur hara tanah. Kalau pembuatan kompos itu mempercepat atau percepatan proses pengkomposan itu sendiri. Jadi pengkomposan itu bisa berjalan alami. Daun dibuang di tanah, dia membusuk di tanah terus menerus, akhirnya mikrobanya hidup, tanahnya subur. Tapi kalau pembuatan kompos berarti kita memang sengaja membuat, kita percepat dengan treatment, dengan perlakuan terhadap apa? Barang yang akan dikompos tadi, yaitu sampah organik. Maksudnya banyak sekali. Lanjut. Nah ini contoh kompos daun, ya kan? Jadi daun kering, daun segar, pupuk kandang dari kotoran hewan itu juga bisa dilakukan. Pengomposan macam-macam mekanisme dan jenisnya. Oke, sekarang saya tanya lagi. Pupuk kandang biasanya diambil dari kotoran apa dan bisa untuk tanaman apa? Coba angkat tangan yang bisa jawab. Pupuk kandang itu biasanya dari hewan apa dan bisa untuk memupuk tanaman apa? Ayo tangan. Maju sini, maju. Namanya siapa? Dari hewan apa? Sawi. Untuk memupuk apa? Tanaman apa? Sawi. Sayur berarti ya. Oke, selamat. Dapat. Jawabannya benar 2, soalnya 2. Ambil. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Kalau selain pupuk kandang, adakah pupuk jenis lain yang memang aman untuk menambah kesuburan tanah? Kalau ada, pupuk apa itu? Angkat tangan. Selain pupuk kandang. Ayo, sini. Sebelum saya kasih itu jawab, orang tuanya petani bukan? Peternak. Jawabannya pupuk apa? Pintar, ambil yang benar. Sebenarnya ternyata di depan, itu saya nggak tahu juga kenapa teman-teman yang lain itu ada nggak ngerti. Pertanyaan saya itu selain pupuk kandang, pupuk apa yang bisa digunakan untuk menimbulkan tanah yang untuk kompos? Kan di depan ada nih posisinya. Ya Allah, gitu kan? Ya. Oke. Lanjut. Ini cara membuat kompos daun. Materi ini saya akan share, saya akan berikan ke jajaran SMA Negeri Kerja yang mungkin bisa diulas kembali, bisa diperbanyak untuk bisa di-share ke teman-teman juga. Jadi saya tidak perlu membacakan di sini, mungkin bisa langsung ke video. Nah ini nih. Ini ada 2 jenis nih. Yang sebelah kiri yang sekarang jalan ini menggunakan komposter, lebih cepat. Sampah masukin ke tempat itu, udah campurin komposter, cairan khusus yang untuk percepat itu, tutup, berubah sudah jadi kompos. Nah yang samping ini yang pakai media yang alami, nggak pakai komposter. Oke, daun kering, daun basah bisa. Dicampur, dimix sampai rata, sampai benar-benar tercampur sehingga bisa memunculkan reaksi, sehingga proses pengomposan atau composting itu bisa terjadi di dalam wadah tersebut. Dan kompos ini tidak hanya padat, produknya bisa cair juga.
karena dia bisa berbentuk seperti embun, yang embunnya itu bisa disaring sehingga bisa menjadi pupuk cair. Lanjut. Ini penggunaannya tadi sudah saya ambil di depan, saya kasih buat pertanyaan tadi. Penggunaannya untuk apa? Dari daun kering, dari daun basah, untuk sayur betul pupuk kandang tadi. Nah, sekarang karena tadi apa coklat bukainya baru satu ya, baru satu nama ya. Sekarang saya kembalikan ke teman-teman dulu di sini. Yang mau tanya, penanya terbaik yang menilai bapak dan ibu guru saya kasih hadiah. Saya kan tadi nanya banyak. Saya sekarang memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya pertanyaan yang oke, saya kasih hadiah langsung. Sini. Jadi perkenalkan, nama saya Museo Cakudro, saya dari kelas F2. Di sini saya mau menanyakan tentang bagaimana cara mengelola sampah seperti pampers dan seperti yang digunakan dan juga mungkin bisa dipakai lagi. Terima kasih. Ini jelas dapat hadiah ini. Pertanyaannya menyasar, dilihat, dan mungkin pada nggak tahu itu bagaimana ya. Itu ada kandungan plastiknya nggak? Kalau dibuat di tempat sampah biasa, kadang ada pupnya, kadang ada pipisnya, karena yang pakai pampers itu hanya baby. Oke, orang tua yang sedang dalam perawatan pemulihan sedang habis sakit juga ada yang pakai pampers. Itu gimana? Oh saya tahu. Kayaknya kalau kebiasaan orang Jawa itu nggak boleh dibuat di tempat sampah, biar nggak terbakar, biar nggak kenapa-kenapa yang sakit dan yang habis pakai, jadi dibuang di sungai. Salah. Itu salah. Jelas nggak seperti itu. Oke. Jawabannya kan sedikit lebih panjang. Saya minta tolong teman saya yang ngasih pertanyaan bagus. Kamu coklat dapat, kamu bukai dapat. Keren. Hari ini kamu keren. Jadi, kenapa jawabannya agak panjang? Karena kita harus mengetahui apa yang terkandung dan apa yang nempel dalam pampers itu. Oke? Ketika itu adalah feses, ketika itu adalah air seni, maka ada unsur organik di situ yang tertampung di dalam pampers. Ketika sudah tertampung ke dalam pampers, kira-kira kalau dibuang sembarangan bisa menimbulkan virus nggak? Bisa menimbulkan bakteri nggak? Oke, ketika sebuah barang yang awalnya tidak membahayakan, tapi tiba-tiba ketika dengan perlakuan tertentu pampers dipakai, jadi ada pipisnya, jadi ada airnya, jadi bisa menimbulkan bakteri dan virus yang membahayakan. Berarti itu bukan sampah domestik, itu sampah B3 atau limbah B3, bahan berbahaya beracun, nggak boleh dibuang sembarangan. Itu metode pengelolaannya, dia harus dimineralkan, dia harus dihilangkan kadar bakteri, kadar virusnya. Dengan apa? Dibakar. Metode termal, tapi tidak boleh dibakar liar di belakang rumah. Asapnya polusi. Ada alat pembakaran khusus namanya insenerator yang memang khusus untuk mengolah limbah B3 itu. Kenapa kok boleh? Karena insenerator emisi gas buangnya mencemari lingkungan atau tidak, harus memenuhi parameter baku mutu apa saja. Ketika dia terbakar dari pampers, terbakar berubah bentuk menjadi abu, asapnya ini itu mengeluarkan apa saja senyawa kimia, harus dicek seperti itu. Pertanyaannya, apakah boleh bakar sampah sembarangan? Siapa yang berani jawab? Jawab? Oke, tidak, kamu maju. Maju. Saya tahu jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Beragam. Kenapa kok tidak? Mencemar. Apanya yang tercemar dan apanya yang mencemari? Asapnya. Ya. Jadi semua asap itu mencemari udara.
Yakin? Yakin? Asap dari apa? Kalau asap mobil itu mencemari udara nggak? Kalau asap dari pabrik mencemari. Jadi nggak boleh dengan pabrik berarti. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Enggak, jawab aja yang ada di pikiran lo keluar. Memenuhi kebutuhan siapa? Pabrik kamu mulai kebutuhan kemana dari apa? Enggak, pabrik kamu mulai kebutuhan kemana dari kita. Oke, sebenarnya kamu bisa menjawab lebih dari ini. Kalau punya pendapat ini buat teman-teman yang lain juga, ini agak deg-degan. Kamu nggak usah grogi, ya, gitu. Nah, posisinya itu karena ini jawabannya oke, kamu dapat hadiah. Ini coklat apa gope? Coklat ambil. Saya akan tambahkan keterangan dari teman saya yang satu ini. Asap memang semuanya itu menjadi sumber polutan atau menjadi polusi di udara. Tapi kita diperbolehkan mobil yang memiliki sertifikasi hasil uji emisi oke, berarti dia layak untuk jalan. Perusahaan yang memiliki cerobong yang posisinya ada asapnya itu ketika tidak lebih bagus itu berarti oke, boleh dijalankan. Maksudnya tadi mempengaruhi hidup rumah tangga orang-orang itu orang-orang yang bekerja di pabrik itu nih orang pabrik piye bekerja, piye iso bayari anak bojone itu sebenarnya cuma karena terlalu berlebih jadi yang di ini boleh pabrik boleh karena mempengaruhi rumah tangganya orang-orang itu nah itu jadi memang sebenarnya yang mau dijawab itu sudah oke. Lanjut pasti enggak manfaat kompos. Tadi sudah saya sampaikan memperbaiki struktur tanah, penyangga pH tanah itu terkait dengan unsur hara tanah sebenarnya. Seperti yang disampaikan di awal tadi. Jadi kalau memang unsur hara tanah itu terpelihara dengan baik, tentunya biota yang ada di situ, vegetasi, tumbuhan yang ada di situ tentunya aman, bisa tumbuh dengan subur. Dan itu harapan kita semua. Karena apa? Jujur ada prestasi yang bagus juga buat Indonesia karena maksudnya Indonesia negara nomor 1 yang bisa dibilang simpelnya menjadi paru-paru dunia karena kebanyakan hutan lindung yang besar itu ada di Indonesia dan ngalahin luasnya ngalahin hutan Amazon. Oke, lanjut. Hukum mau pertanyaan lagi atau kalian yang nanya? Saya izin minum dulu ya. Satu, saya minta 3 orang. Nah, kamu maju. Buri, maju. Cewek 2, oke kayaknya. Cowoknya 1, cewek 1 lagi. Yang belakang deh, itu yang ini kayaknya nyantai banget. Izin saya minta, izin untuk maju. Ayo, cowok tadi 1. Itu mbaknya itu siapa? Nah itu ya kamu, kamu. Kamu jangan, kamu ya kamu, kamu sini. Oke. Ayo, saya nggak akan tanya tentang materi, tenang aja. Saya nggak akan tanya tentang materi. Isin apa isin? Siapa? Gak apa-apa. Gini, ini salah satu pola dan cara. Teman-teman nanti itu nggak mungkin kan tidak memiliki cita-cita. Dan cita-cita kalian itu harus bisa ditempuh dan bisa dicapai. Salah satunya adalah mengalahkan mental grogi kalian di depan orang banyak. Saya pengen nanya sama kamu, nama saya siapa? Gak tahu. Yakin gak ngerti?
Pertanyaan tak ganti. Belakang. Saya kerja di mana? Di sampah. Tukang sampah, coy. Aing tukang sampah, oke. Sampahnya bener. Kamu berarti sedikit memperhatikan. Terima kasih, duduk. Namanya nanti disetorkan ke sini ya. Lumayan. Tadi sempat ditampilkan apa ya? Nama saya deh. Harus Billy lu ada. Gak ngerti tenan. Lupa. Nek nama gurunya lengkap di sini tahu? Perhatian nggak? Yang itu nama lengkapnya siapa coba? Ayo. Pak Bayu, iya Pak Bayu. Nama lengkapnya siapa? Piye? Dikandani rek. Ayo. Oke, nanti tak ceritain lucu. Penutupan tak ceritain lucu nanti. Bayu, oke Pak Bayu. Saya kerja di mana kalau gitu? PT Arah apa? Gak boleh noleh ke belakang, gak boleh. Celukan apa? Celukan kon macake toh karo kancane. Pinter banget ini. Oke. Udah, nanti store nama kamu benar yang terakhir. Kamu boleh duduk yang terakhir. Saya nanya apa ya? Nggak boleh soal materi. Oke, berapa lama saya berdiri di sini? Saya kebetulan ngejamin. Berapa lama? Mulai saya ngomong loh ya, bukan mulai Pak Warsito, mulai Bu Guru MC, bukan loh ya. Mulai saya ngomong. Berapa lama? Ayo, nggak boleh ada yang ngomong, nggak boleh ada yang ngomong, nggak boleh ada yang ngomong. Berapa lama? Jawab. 1 jam lebih berapa menit? Oke ya. Kebanyakan. Ya udah, namanya Erna Sulastri, nanti bilang sampai sini. Ya. Oke, jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, informasi yang diberikan mengingat waktu hari Jumat, teman-teman cowok yang muslim nanti sholat Jumat juga. Dan saya mau izin Pak Bayu, nanti saya izin sholat Jumat di sini bareng sama teman-teman daripada dulu mau nyari tempat masjid di mana. Nah, jadi gini, biasanya orang yang memperhatikan ketika orang lain bicara berarti dia orangnya perhatian. Ini kenapa saya bilang lucu. Kenapa 3 orang tadi agak bingung ketika saya tanya apakah mereka bertiga tidak memperhatikan saya? Belum tentu. Karena apa yang mereka perhatikan belum tentu sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Oke? Jadi kalian tuh nggak salah, tapi ini merupakan PR dari bapak-bapak dan ibu guru di sini semua untuk bisa lebih memastikan teman-teman itu fokus dalam memperhatikan sesuatu, hal yang mulai dari hal yang kecil. Oke? Seperti itu. Dan kalian sebagai siswa juga harus mau diarahkan sama bapak dari ibu guru yang memperhatikan kalian. Jadi ada timbal balik yang sesuai. Gitu. Saya tadi hanya contoh. Misal saya di sini itu di hadapan saya ini adalah orang yang saya sayangi semua, saya sudah patah hati sama 3 orang berarti. Karena saya nggak diperhatiin. Gitu loh. Tapi apakah saya harus patah hati? Tidak boleh. Karena membagi informasi, membagi ilmu itu tidak pernah mengharapkan pamrih apapun. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sukses buat SMA Negeri Kerjo, sukses buat teman-teman semua. Selamat siang, terima kasih. Tepuk tangan buat SMA Kerjo. Terima kasih.
kasih kepada Bapak Angga Meganto Sarjana